Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, khuluqul mukmin, akhlak seorang yang beriman. Inilah kemudian menjadi pelajaran dan referensi kita mencerminkan karakteristik keimanan seorang mukmin, yang kemudian kita mengambil referensi dari Dr. Mustafa Murad, Kuliatud Dakwah Jamiatul Azhar. Di pengantar kemarin kita menyinggung terkait dengan urgensi memiliki akhlak yang baik, akhlak mahmudah. Tentunya kita sampaikan bahwa akhlak adalah perilaku yang keluar dari seseorang tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Jadi perilaku spontanitas yang keluar dari seseorang itulah kemudian mencerminkan akhlak seseorang. Orang yang kemudian ketika dalam keadaan spontan melahirkan perbuatan yang baik, berarti akhlaknya adalah mahmudah. Sebaliknya, orang misalkan dalam jalan terpleset atau kaget dengan sesuatu yang jatuh di depannya, keluar kata-kata yang buruk, maka itu mencerminkan akhlaknya. Kalau perilaku ucapan itu adalah buruk, kotor, maka akhlaknya termasuk akhlak yang mazmumah dalam hal ucapan itu. Dan pembahasan kita nantinya ke depannya, dan ini menjadi pertemuan yang kontinu, kita akan berbicara terkait dengan asyaja'ah, keberanian. Benar enggak? Jangan kita itu berani dalam hal yang tidak tepat. Keberanian itu harus diletakkan di mana posisinya. Jangan kemudian menjadi terbalik. Berani terhadap saudara dengan yang tidak saudara lembut dan sebagainya. Ya, bukan berarti kemudian mengajarkan ya harus keras sama yang bukan saudara, bukan. Kadang anak terkadang ya, oknum seorang anak dengan orang tuanya keras, membantah, tapi dengan orang lain kan lembut dan sebagainya. Kan jadi terbalik itu, jadi terbalik. Al-ithar, mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dalam hal apa kita boleh mendahulukan orang lain? Ternyata ada batasannya. Ini loh, dalam perilaku ini boleh, tapi dalam hal ini jangan. Semisal dalam ibadah, itu harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak kemudian silakan jenengan sholat yang di soft pertama, saya soft belakang nggak apa-apa deh gitu. Nggak bisa. Kalau dalam hal kebaikan harus berlomba-lomba terus gitu. Al-adlu, adil, at-tasamuh, toleransi, al-ihsas, berperasaan. At-talaqatul wajhi, senyum gitu, kayak Mas Edi senyum, nah gitu, dan lain sebagainya. Nanti ini termasuk sifat akhlak-akhlak yang akan kita pelajari insyaallah. Jamaah rahimakumullah, kenapa harus berakhlak? Kemarin sudah kita singgung. Di sini kemudian menjelaskan terkait dengan fadlu husnil khuluq, keutamaan kalau kita memiliki perangai yang baik, memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah, terpuji. Oleh karena itu kemudian disampaikan di sini, wali azmi qadril akhlaqil hamidati fa innallaha jalla jalaluhu yattasifu bi kamaliha wa qimatiha ala qadrihi wa makanatihi. Loh, sampai kemudian Allah itu kemudian memuji orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak yang luhur itu disukai oleh Allah. Kenapa? Karena itu kemudian relate dengan sifat-sifat Allah. Allah itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Yuhibbul jamal. Indah menurut siapa? Menurut Allah. Bukan indah menurut kita. Kenapa kamu ucapannya kayak gitu? Ini kan ucapan indah. Indah menurut siapa? Ya menurut saya lah. Tidak. Barometer indah dan tidaknya itu sesuai dengan kaidah Allah. Cantik dan tidaknya suatu akhlak itu dari sisi Allah. Jadi orang mengatakan misuh mengatakan memang ini perkataan yang baik kok, nggak bisa. Maka sama seperti gini,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tanda baiknya seseorang adalah ketika dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, tidak bermanfaatnya suatu perbuatan, suatu ucapan, itu bukan orang itu yang mengatakan, yang menilai, tetapi Allah yang membuat barometernya. Sesuatu dikatakan tidak baik, tidak bermanfaat untuk dilakukan oleh seorang muslim jika sesuatu itu dihukumi oleh syariat sebagai sesuatu yang haram. Kullu muharramat, setiap yang diharamkan tidak baik. Sekalipun membaca bismillah sebelum melaksanakan tidak baik. Meskipun dia sholat hajat sebelum melaksanakan perbuatan itu, kalau haram tetap haram. Jadi nggak bisa. Wala talbisul haqqa bil batil, campur adukan antara yang baik dengan yang buruk. Maka kullu muharramat tidak bermanfaat. Setiap yang diharamkan oleh Allah dalam syariatnya itu tidak bermanfaat dilakukan seorang muslim, dilakukan oleh kita. Kullu makruhat, setiap yang makruh itu juga tidak bermanfaat untuk dilakukan. Sekalipun melakukannya dengan senyum-senyum nggak bisa. Kullu syubhat, setiap yang syubhat yang tidak jelas hukumnya itu tidak bermanfaat untuk dilakukan seorang muslim. Jadi melakukan sesuatu yang syubhat tidak bermanfaat. Dan setiap yang israf, berlebih-lebihan. Bapak Ibu, selain zikir ada nggak berlebih-lebihan yang kemudian diperbolehkan? Wah, saya mau sholat berlebih-lebihan, tidak baik. Saya mau tahajud berlebih-lebihan dari ba'da isya sampai kemudian datang subuh lagi, pun kemudian Rasul tidak mengatakan itu baik. Karena Rasul juga usolli wa arqud, aku sholat dan juga tidur. Maka standar jamilnya, innallaha jamil, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah indah. Indahnya ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbul jamal, Allah suka sesuatu yang indah. Jamal kalau ada alifnya berarti adalah keindahan. Kalau ada tanpa alif, jamal namanya unta. Oh, gitu. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi, dan Allah itu suka terhadap akhlak yang luhur. Siapapun kita suka terhadap akhlak yang luhur dalam diri kita, dalam hidupan sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, orang tua ketika melihat perilaku anak yang baik itu ikut senang kan? Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, anak saya ya Allah perilakunya baik-baik, tidak membentak saya, selalu nurut, waktunya ngaji, waktunya sholat, ya Allah, senang saya ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dia akan terus memuji Allah, senang dengan anak yang akhlaknya baik. Tapi kalau orang tua diuji dengan akhlak yang perilakunya tidak baik, bantah iya, berkata kotor iya, kemudian menolak permintaan orang tuanya juga iya, sering tidak keluar, tidak pulang ke rumah iya, selalu menggelisahkan orang tua perilakunya iya, apakah kemudian orang tua menjadi bangga? Saya bangga punya anak yang susah diatur. Enggak. Secara hati nurani kan tidak. Maka kita selaku manusia, selaku orang tua senang terhadap perilaku anak yang baik. Allah juga senang terhadap hambanya yang akhlaknya baik. Wa yukrihu safaha. Safaha adalah akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Kalau ada orang misalkan orang perilakunya tidak baik, lah itu loh bapak itu akhlaknya kayak itu, mau 5 sekarang tambah 6 mau ngoten Pak, mau 5 mau 6, jadi 6 tambah 1 dari M itu orang ya nggak sholat, mainnya juga main slot, kemudian juga sering juga cek khodam online juga iya. Lah kok hidupnya kok enak? Jangan terpengaruh dengan tipu daya hidup orang lain. Wang sinawang iya, kita melihat diri kita. Oleh karena itulah wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yukrihu safaha. Allah benci terhadap perilaku yang buruk. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jadi kalau kita ingin dipuji oleh Allah, disukai oleh Allah, lakukan sesuatu yang menyebabkan Allah itu senang. Salah satunya adalah berakhlak yang baik. Ustaz gini, nih sekarang ustaznya dikasih pilihan, Ustaz, milih jadi orang yang akhlaknya buruk tapi dia sholat, perilakunya tuh buruk, ya kadang minum tapi dia sholat, atau milih jadi orang yang
yang dia tidak minum minuman keras, dia disiplin, tapi nggak sholat, Ustaz. Milih yang mana? Yang sholat tapi perilakunya jahat, atau yang menurutnya adalah perilaku baik tapi dia tidak sholat? Pilihan susah atau kayak gitu. Kenapa kemudian tidak kasih pilihan? Milih yang tidak sholat perilakunya jahat, atau milih yang sholat perilakunya yang baik? Kan enak jawabnya. Jadi akhlak itu, jamaah rahimakumullah, tidak bisa dikatakan gini, orang ini akhlaknya baik, dia tidak sholat, itu nggak mungkin. Orang ini baik, tapi dia nggak puasa, nggak mungkin, gitu. Jika kita merujuk pada definisi akhlak, akhlak itu kan yang dicintai oleh Allah. Kalau orang ini dicintai oleh Allah, bagaimana dia meninggalkan yang diwajibkan? Sehingga kalau disuruh milih yang akhlak baik tapi tidak sholat, atau akhlaknya baik, akhlak yang tidak baik tapi kemudian dia sholat, atau milih yang sholat tapi kemudian akhlaknya buruk, itu bukan soal yang benar, soal itu salah. Orang yang akhlaknya baik gak mungkin dia meninggalkan sholat. Sebagaimana gini, Ustaz, bagaimana hukum puasa Ramadan orang yang tidak sholat zuhur? Gak bisa. Kalau dia betul-betul puasa, maka dia akan sholat, gitu. Dia akan sholat, sekalipun dia dengan duduk atau berbaring, dia sholat. Dia tidak akan kemudian meninggalkan sholat. Karena kualitas dari puasa itu adalah melakukan kewajiban yang lainnya. Wa yaqulu innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jud. Allah itu dermawan, banyak memberi. Tidak hanya dermawan, saking dermawannya Allah itu banyak memberi. Jamaah rahimakumullah, kita dikasih Allah oksigen. Sehari semalam berapa kali kita tarik nafas dan kita membuangnya. Sesekali kemudian kita tarik nafas, kemudian melihat orang yang dikasih oksigen di hidungnya karena susah bernafas. Jadi Allah itu kemudian memberikan kepada kita sekian juta miliar kali tarik nafas tanpa kemudian suruh bayar, tidak. Allah kemudian memberi makan binatang yang ada di lautan, tidak hanya ikan. Saking jawad itu dermawannya dermawan. Napa Pak? Nek bahasa Jawa ini breh kalian royal tinggi mana? Orang yang breh kalian royal. Lumo, nyah-nyoh, mana yang lebih tinggi? Yang lebih sering ngasih sebutannya napa? Lumomo, anjing. Wes saking lumomone gitu. Saking royale gitu. Allah itu maha memberi, yuhibbul jud, dan suka terhadap orang yang dermawan, yang memberikan sesuatu pada orang lain, baik harta, makanan, minuman, pakaian, bahkan bahan bangunan. Wa yuhibbu kemudian juga wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yuridu safaha. Sama, Allah suka terhadap orang yang akhlaknya luhur dan kemudian benci terhadap orang yang berbuat yang akhlaknya jahat. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang kemudian dicintai oleh Allah, peliharalah akhlak baik yang ada dalam diri kita. Sekali kemudian kita melakukan maksiat, sadar, ya Allah ini maksiat, kembali kepada Allah. Kembali pada Allah. Karena kan dalam diri kita ada nafsu. Nafsu itu kemudian menggoda kita untuk melakukan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Paling tidak ada melakukan yang tidak menghasilkan apa-apa. Maka ketika nafsu itu kemudian dalam bentuk wujud akhlak tercela, jika akhlak tercela, keinginan bermaksiat itu dituruti, nafsu dalam bentuk akhlak tercela akan semakin besar. Kemudian ada niat untuk berbohong, dituruti menjadi hamba yang berbohong, akan menjadi lebih kuat lagi. Kemudian ada akhlak kemudian mengambil barang orang lain, dituruti, berhasil, nafsu akan menjadi kuat. Semakin banyak seseorang itu bermaksiat, maka nafsu maksiatnya semakin kuat. Jika tidak disudahi dengan bentuk pertobaan, dia akan semakin menghegemoni dalam tubuh seseorang dan tubuhnya. Matanya maksiat, telinganya maksiat, lidahnya, lisannya maksiat, tangannya maksiat, kakinya maksiat, dan terus menerus seperti itu. Waliyadzubillah. Maka kemudian kita dilihat, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam nafasahu kana yas'alu rabbahu ta'ala husnal khuluq. Nabi saja jamaah rahimah itu memohon kepada Allah agar diberi akhlak yang baik.
Seorang nabi, seorang rasul pilihan, Al-Mustafa, itu masih memohon kepada Allah, ya Allah berilah hamba akhlak yang baik, masih memohon. Masa kita tidak mau memohon kepada Allah? Ma'ana sahibal khuluqil azim alladhi tafawaqa bihi ala kamali makarimil akhlaq. Loh, nabi itu kan adalah makhluk manusia yang paling mulia. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna akhlaknya dan makanya menjadi panutan bagi umatnya. Itu saja masih menjaga akhlaknya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat ngapunten di dalam rumah tangga ada KDRT, kekerasan rumah tangga, berarti ada pihak, salah satu pihak yang kemudian tidak mampu mengendalikan akhlak buruk, potensi akhlak buruk yang ada dalam dirinya. Dilampiaskan, diwujudkan, wes pol, sak pol pole, nanti akan menyesal. Nanti akan menyesal. Marah kemudian salah satu mau memukul yang lain, menampar yang lain, akhirnya nanti akan menyesal. Di saat dia melampiaskan keinginan buruknya, itulah ada rasa kebanggaan tersendiri. Setan menghiasi seorang menjadi manis. Apa yang terasa? Puas. Coba kalau ada yang mau marah, kalau misalkan dilampiaskan kan menjadi puas. Jazakallahu khair. Puas, wes lega aku marah-marahin. Tapi dia nanti akan menyesal. Orang tua marahin anaknya, dimarahin habis-habisan, setelah itu orang tak akan nyesal. Papan dikasih paku, papan ini anaknya, paku ini adalah amarahnya, paku. Kemudian orang tuanya menyesal, saya minta maaf ya, papa minta maaf sama kamu, tadi nggak sengaja, tadi di luar kontrol. Ibarat paku ini kemudian dicabut set dari papan. Ada bekas lubangnya tidak Bapak Ibu? Ada, masih ada bekasnya. Ya Pak, anaknya, nggak apa-apa, saya minta maaf. Tapi bekas traumatiknya masih ada, gitu. Yang itu yang harus kita lakukan, bahwa berpikir sebelum bermaksiat. Jadi kalau misalkan lingkup maksiat segini, berpikir setelahnya. Setelah maksiat apa yang akan terjadi? Pikirkan. Wah, mengerikan nih. Kalau saya mengata-ngatai orang tua dengan kata buruk, mengerikan nih akibatnya. Ya jangan. Karena sudah terlihat mengerikan balasannya. Kalau saya marah di jalan gara-gara mau disemprot, diprepet. Prepet ini kenapa diprepet? Nah, Ustaz. Diserempet. Ini kan. Padahal enggak kena, hampir saja. Benar mikir, kan enggak kena, ngapain saya marah? Setan menggoda, ayo marah. Mobilmu kan lebih besar, marahin dia yang lebih kecil. Dia kan sepeda motor, ayo marahin. Tunjukkan kartu identitasmu biar dia tahu siapa kamu. Terus digembosi, dipanas-panasin, tapi kemudian kita senyum, alhamdulillah. Ngapain saya marah? Itu seolah-olah kemudian kita dialog terhadap diri kita. Ngapain saya marah? Saya juga punya acara lebih penting daripada marahin dia. Ngapain saya marah? Dia juga tidak melukai mobil saya. Ngapain saya marah? Dia sendiri sudah angkat tangan minta maaf. Ngapain saya juga harus marah? Dia saja senyum-senyum. Ngapain saya marah? Saya juga masih menyimpan energi untuk kegiatan selanjutnya. Terus, sehingga kenapa kemudian seseorang yang bermaksiat kemudian dirinya yang diazab bukan setan? Karena orang itu yang kemudian bisa mengendalikan dirinya. Orang itu diazab dengan kemaksiatan karena dia menuruti. Itulah kemudian menjadi bentuk pertanggungjawabannya. Nah, di sini kemudian disebutkan li'annahu aradal mazida minal akhlaqil husna. Rasul saja yang sudah dijamin dengan akhlak yang baik masih minta kepada Allah agar selalu baik dan lebih baik dan menjadi yang terbaik dari akhlaknya. Coba Bapak Ibu kalau kita misalkan tanya, berapa sih harta warisan yang ditinggalkan oleh Rasul? Susah kita menghitungnya. Rasul meninggalkan apa? Dalam bentuk benda materi. Tapi kalau dalam sisi akhlak, Rasul menjadi panutan. Maka fakana yaqul Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki hasanta khalqi, telah memperbagus ciptaanku, fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Itu Rasul. Kapan Bapak Ibu membaca doa ini? Ketika ngoco, ketika bercermin. Ya kan, sambil nyisir rambut, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Cermin. Kaget ternyata, loh.
Ternyata di belakang ada keluarganya muncul dari dalam cermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ini Rasul juga berdoa, jamaah rahimakumullah. Oleh karena kemudian wa yaqul Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang paling bagus. La yahdi li ahsani illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukkan seseorang kepada akhlak yang bagus itu kecuali Engkau ya Allah. Ternyata itu adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi aja kemudian terus memohon dan meminta. Nah, itulah jamaah rahimakumullah. Kemudian juga wasrif anni sayyi'aha, ya Allah, hindarkanlah hamba, jauhkanlah hamba, palingkanlah hamba anni sayyi'aha, dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan hamba dari akhlak yang buruk kecuali adalah Engkau ya Allah. Ternyata sumber akhlak itu dari Allah. Allah yang bisa menjadikan seseorang menjadi akhlak yang baik. Allah kemudian bisa menjadikan seseorang itu kemudian menjadi senang terhadap akhlak yang buruk karena dia menuruti hawa nafsunya. Nah, ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita jamaah rahimakumullah. Misalkan ya Allah, Ustaz, saya itu mau berdoa tapi kok lupa. Kemudian jangan ingat bagaimana? Ya Allah, hamba mohon akhlak yang bagus sebagaimana doanya Ustaz saat pengajian ya Allah. Boleh juga, Allah Maha mengetahui. Bisa. Nah, inilah kemudian kita lakukan. Sama seperti seorang ayah, seorang ibu menggendong anaknya, kemudian dielus-elus bagian dahinya, didoakan, ya Allah berikanlah dia akhlak yang baik, jauhkanlah dia kemudian akhlak yang buruk, dekatkanlah dia dengan anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, sehingga anak saya ini terikut baik. Jauhkanlah anak saya ini dari orang-orang yang akhlaknya buruk. Kan selalu berdoa untuk anak juga. Boleh jadi Bapak Ibu, baiknya perilaku kita sekarang ini adalah buah dari doa orang tua kita pada masa lampau. Boleh jadi gitu. Maka kita selaku orang tua itu mendoakan. Seorang kakek, nenek mendoakan pada cucunya, pada anaknya juga tanpa pilih kasih. Jadi kalau doa jangan pilih kasih, ya Allah. Kalau perilaku itu kasih dia akhlak yang baik ya Allah. Kalau anak saya yang nomor 7, biarkanlah ya Allah. Mau anaknya baik buruk terserah. Jangan pilih kasih ketika mendoakan anak-anaknya. Wa kana salawatullahi wa salamu alaihi yasta'idu min sayyi'il akhlak. Nabi saja jamaah rahimakumullah berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Wa qabihi sajaya, dan juga perilaku yang jelek. Sampai kemudian Nabi itu berdoa, jangan kemudian lahir akhlak yang buruk dari kita. Jangan kemudian merasa nyaman berkumpul dengan orang yang akhlaknya buruk, dan jangan kemudian menikmati keburukan akhlak yang terlahir dari dirinya. Nah, itulah kemudian orang kalau misalkan jatuh keluar bahasa hewaninya, itu nggak baik, itu menjadi tidak baik. Oleh karena itu Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dari keburukan akhlak wal a'mal, dan perilaku-perilaku yang mungkar. Kemudian wal ahwa, hawa nafsu yang mungkar, wal adwa, dan juga penyakit-penyakit yang kemudian yang mungkar. Jadi sebenarnya ternyata kita berlindung. Tidak hanya kemudian kita memiliki azam dalam diri kita untuk memiliki akhlak yang baik, tapi ternyata kita harus membangun perisai dalam bentuk doa. Bagaimana kemudian senangnya orang tua ketika melihat akhlaknya baik dimanapun dia itu berada. Oleh karena itulah kemudian wa bi husnil khuluqi yudrakul mu'min darajata fursanin nahar. Dengan akhlak yang baik, seseorang bisa diketahui bagaimana perilaku dia di siang hari. Jamaah rahimakumullah, kalau kita misalkan pendidik melihat perilaku mahasiswa atau misalkan santri ataupun muridnya, bisa dilihat dari akhlaknya, ya kan? Bagaimana dia di siang hari berusaha meninggikan, melaksanakan kewajiban salat, malam kemudian menghidupkan dengan ada kegiatan keagamaan, baca Quran kah atau salat malam kah. Maka sebagaimana orang-orang yang dahulu, jamaah rahimakumullah, pelajaran bagi kita adalah kemudian menjadi fursanun nahar wa ruhbanul lail. Di siang hari menjadi seperti orang yang kemudian menunggang kuda, beraktivitas dalam kebaikan. Di malam hari sebagai seorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
bersimpuh di hadapan Allah. Waswam, ternyata orang yang banyak puasa itu akan melahirkan akhlak yang baik. Puasa-puasa sunnah, besok hari Kamis, kemudian ada hari Senin, ada Ayyamul Bid. Itu ternyata bisa mendidik, mentarbiyah nafsu yang ada dalam diri seseorang. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kadang kalau kita lapar itu berakhlak baik itu kemudian kayaknya mudah. Menghindarkan diri dari maksiat di saat kita berpuasa itu terasa ringan. Tapi di saat kita sudah makan, yang kita makan itu ternyata menjadi tenaga dorongan untuk bermaksiat karena ada tenaganya. Oleh karena itu dengan banyak puasa sunnah, wal quwam, dan banyak berdiri menghidupkan malam dengan beribadah, wal mustaghfirina bil ashar, dan kemudian banyak meminta ampunan kepada Allah di waktu sahur. Itu ternyata bisa mengendalikan akhlak buruk. Jangan keluar. Akhlak buruknya kalau mau muncul, jangan ditekan. Jadi boleh menjadi evaluasi gini. Saya kok kalau misalkan kalau siang hari kok kayaknya kok maksiatnya agak tinggi ya. Nah, kalau merasa maksiatnya agak tinggi, cukup tinggi pada hari itu, coba kalau ada kesempatan puasa, ambil niat puasa sunnah. Nah, kalau misalkan sudah puasa sunnah, alhamdulillah memang beda rasanya. Perilaku di saat sedang berpuasa dan perilaku di saat sedang tidak berpuasa ternyata lebih ringan kalau sedang berpuasa. Bapak Ibu, laparnya kita kalau kita puasa kerasa lapar enggak? Kerasa kan? Kan kerasa. Kenapa? Karena kemudian ada dorongan untuk makan. Berbeda dengan orang yang berpuasa, laparnya orang berpuasa tidak menuntut untuk makan. Dia lapar tapi tidak menuntut untuk makan. Sama-sama lapar, kondisinya sama-sama lapar, tapi penyikapannya berbeda. Laparnya kita sedang berpuasa itu menjadi lebih tenang. Alhamdulillah saya lapar, tenang. Dia tidak berpikir enaknya makan apa, enggak, berhenti karena dia berpuasa. Kalau laparnya orang yang tidak berpuasa, lapar ya, enaknya makan apa ya? Mie ayam atau bakso, rames atau kemudian pecel, yang murah di mana ya? Murah kemudian lagi banyak gitu. Yang ngambil nasi sendiri di mana? Nanti kemudian minumnya apa ya? Yang bisa refill itu, yang bisa nambah lagi tanpa bayar lagi di mana ya? Udah ketemu, nanti pinjam sepeda motor siapa ya gitu. Jadi menjadi sibuk, ini menjadi sibuk. Berbeda ketika orang yang berpuasa orang yang lapar dalam keadaan berpuasa. Nah, ketika kita ingin mentarbiyah nafsu yang ada dalam diri kita, coba diajak dia kemudian menghidupkan ibadah di malam hari dan beribadah di siang hari, dan kemudian memperbanyak puasa dan qiyamul lail dan beristighfar. Innal muslimal musaddad la yudraka darajatas shawamil qawami bi ayatillahi bi husni khuluqihi. Orang muslim yang pertengahan, musaddad kalau kita lihat di sini, al-iqtisadu fil ibadah. Orang yang ibadahnya itu pertengahan, tidak kurang, minimalis ibadahnya, tidak lebih-lebihan dalam hal ibadah. Orang kemudian 3 sahabat datang pada Rasul, waktu itu ditemui dengan Aisyah. Kemudian diceritakan kepada Rasul. Dan Rasul memberikan jawaban kepada mereka bertiga. Ayo, siapa yang kemudian ingin puasa terus-menerus? Dikira dengan puasa terus-menerus setiap hari puasa, nanti berbuka, puasa lagi. Senin puasa, buka puasa, Selasa, Rabu puasa, Kamis puasa. Hari-hari dia puasa, berbuka waktu maghrib. Ternyata tidak dikomentari bagus oleh Rasul. Rasul nggak mendukung, bagus, mantap. Tidak. Justru itu malah kemudian jadi pelajaran bagi yang lain. Siapa tadi yang puasa terus-menerus setiap hari? Ana asumu wa uftir. Saya puasa dan berbuka. Kalau mau ikut saya lebih baik. Kalau kamu puasa tiap hari, kamu ikut siapa? Karena ini ibadah. Karena ini adalah ibadah mahdhah lagi. Maka menjadi puasa terus-menerus tidak bagus. Karena harus musaddad pertengahan. Siapa tadi yang mau kemudian sholat malam semalam suntuk, tiap malam mau sholat malam dari ba'da isya terus sampai subuh sholat malam? Siapa? Ana usolli wa arqud. Saya ya sholat malam ya tidur. Rasul tidur ya sholat malam ya kemudian juga tidur. Ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur. Tadi siapa yang mau kemudian sholat malam terus menerus tidak tidur? Kamu mau ikut siapa?
Kan gitu. Maka ibadah juga harus pertengahan. Kemudian siapa yang tadi kemudian tidak mau menikah? Ana atazawwaju. Nabi juga menikah. Siapa yang mau membujang terus-menerus? Dia tidak mau menikah selamanya. Siapa? Agar bisa fokus ibadah, tidak repot merawat keluarga, mendidik dan membina keluarga. Ternyata tidak dibenarkan. Maka akhlak yang kemudian baik itu mengawal ibadah seseorang menjadi baik juga. Tidak kurangan, minimalis. Salatnya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau salat alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Ayat kedua dibaca sama ayat terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Pantesan salatnya cepat. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Berarti cepat apa Bapak Ibu? Ternyata itu tidak bagus. Sampai Rasul mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi. Kenapa Rasul? Saya kan udah salat. Fa innaka lam tusalli. Kamu belum salat. Salat lagi. Disuruh salat lagi. Karena terlalu cepat. Maka la yudraka darjatas shawamil qawam. Orang yang kemudian ibadahnya pertengahan, tidak kurang, tidak berlebih-lebihan, maka dia seolah-olah mengetahui derajat orang yang banyak berpuasa, yang banyak kemudian qiyamul lail bi ayatillahi bi husni khuluqi dengan akhlak baiknya. Maka inilah kemudian mutiara perilaku seorang mukmin kalau dia mencerminkan akhlak yang baik. Wa karuma ad-daribatihi, dan kemudian disebutkan bahwa di sini adalah orang yang kemudian mengetahui posisinya. Bagaimana kalau melihat posisi kita dalam beribadah? Lihatlah akhlak kita. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, inna akmalal mu'minina imanan ahsanum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna, akmal ini adalah isim tafdil Bapak Ibu. Isim tafdil itu memberi makna paling. Inna akmalal mu'minina, sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna apanya? Imannya adalah ahsanum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada dirinya sendiri, akhlak kepada Rasul, akhlak terhadap orang yang berada sekitarnya, akhlak terhadap Al-Quran. Itu ada akhlaknya. Wa inna husnal khuluqi la yablughu darajatas shaumi waz zakah. Orang yang kemudian akhlaknya baik bisa sampai derajatnya sama seperti derajat orang yang berpuasa dan menunaikan zakat. Maka jamaah memang betapa pentingnya kemudian menjaga akhlak ini. Ustaz, ada orang yang sholat tapi masih cek khodam online. Gimana itu akhlaknya? Dia sholat kemudian cek khodam online. Di mana itu? Di media, di TikTok. Fulan ada, fulan kosong. Yang ketiga ada, yang keempat kosong. Ada itu maksudnya dalam dirinya ada jin khodam. Masa gitu? Masa orang yang tidak salat kemudian melakukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam bentuk berinteraksi dengan jin? Kan tidak boleh. Maka semakin baik akhlak kita, ternyata semakin baik perilaku kita. Wa husnul khuluqi alamatu hubbillahi wa rasulihi. Jadi kalau kita mau nguri-nguri ini kenapa Pak? Nguri-nguri. Napa bahasa Indonesianya nguri-nguri napa? Merawat. Kalau kita merawat, menjaga kebaikan Allah dalam diri kita, maka kita merawat kecintaan Allah terhadap diri kita. Sekalipun misalkan kalau kita di satu tempat banyak orang yang nyuekin karena kita tidak dikenal, tapi kita tidak pernah dicuekin Allah karena kita menjaga sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan Allah mencintai orang yang menjaga sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu adalah husnul khuluq. Faman idda'a mahabbatallahi wa rasuli fa alaihi ayyubrihana an sihhati dzalika bil istiqamah ala makarimil akhlak. Kalau siapa yang ingin tetap dicintai oleh Allah dan Rasulnya, jagalah akhlak tersebut. Sebaliknya, orang yang kemudian akhlaknya buruk, ya akan ditinggalkan oleh Allah. Bagaimana kemudian dia akan mengatakan, ya Allah, saya sudah berdoa berkali-kali, kenapa tidak tidak dikabulkan? Mungkin ada perilaku akhlak yang tidak baik. Mungkin. Nah, itu kan bahasa kita mungkin. Allah Maha mengetahui. Ditundanya terkabulnya doa agar kamu memperbaiki akhlaknya.
Ya kan? Fa in ahbabtum ayyuhibbakumullah wa rasuluhu fa'addu idza mantum wasdaqu idza haddastum wa ahsinu jiwara man jawarakum. Jadi kalau ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka lakukan apa yang diamanahkan kepada kalian. Itu. Dan kemudian jujurlah dalam berbicara dan berbuat baik terhadap tetangga. Maka menjadi penting berbuat baik kepada tetangga. Ini termasuk juga akhlaknya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, perlahan kemudian kita lihat perilaku-perilaku yang kemudian bisa memperbaiki akhlak kita, sehingga terus kita memperbaiki akhlak dari waktu ke waktu. Kalau kita akhlaknya baik, kita sendiri yang akan mendapatkan kebaikan itu. Keluarga mengambil faidah, keluarga menjadi senang. Itu ayah saya, itu ibu saya, itu kakek saya, itu nenek saya. Anak menjadi senang, gak malu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian untuk kajian sampai halaman ini, tanggal 24, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Insyaallah buku ini selesai, kita nanti ganti buku yang lain. Buku ini ada di panitia. Kalau Bapak Ibu mau ngeprint pun silahkan. Ada berapa halaman? 528 halaman. Lumayan, ngaji akhlak terus bawa kitab. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu pada punya bukunya, udah kita kasih harokat, baca dengan harokatnya, ngaji kitab namanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.